Halo semuanya, welcome back. Hari ini kalian gak cuma bakal belajar loh, tapi juga ditemenin sama tim keren yang bakal ngebahas UNCLOS 2025. Kita kenalan dulu yuk. Aku Kiki, yang akan menjelaskan latar belakang UNCLOS, dan ada Yunur yang akan membahas isu-isu keamanan maritim tahun 2025. Lalu ada Tias yang akan menjelaskan analisis dampak hukum internasional serta teori dan asasnya. Dan yang terakhir ada Kava yang akan memberikan pandangan kritis. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang super penting tapi sering banget disepelein, yaitu laut. Yap, lautan bukan cuma tempat healing atau liburan, tapi jalur utama perdagangan dunia. Fun fact-nya, lebih dari 90% barang yang kita pakai sehari-hari, mulai dari HP, baju, bahkan mie instan itu dikirim lewat laut loh. Tapi masalahnya, laut sekarang tuh lagi banyak drama. Ada perebutan wilayah, pencurian ikan, sampai drone militer ikut-ikutan renang. Makanya, tahun 2025, negara-negara kumpul lagi buat bahas UNCLOS. Hukum laut internasional yang sebenarnya udah jadi aturan main sejak 1982. Tapi zaman udah berubah, masalah baru makin banyak. Dan pertanyaannya, apakah UNCLOS masih cukup? Let's break it down. Baik, di sini saya akan membahas tentang isu keamanan maritim 2025. Di tahun 2025, situasi keamanan di laut semakin rumit. Dalam forum pembahasan UNCLOS 2025, ada beberapa isu utama yang menjadi perhatian karena negara-negara semakin bergantung pada laut sebagai sumber daya dan jalur transportasi. Isu-isu yang dibahas antara lain ada sengketa Laut Cina Selatan, IUU Fishing atau penangkapan ikan ilegal, dan keamanan navigasi, serta teknologi maritim baru. Pertama, saya akan membahas tentang sengketa Laut Cina Selatan. Banyak negara seperti Filipina, Tiongkok, Vietnam, dan Malaysia saling mengklaim wilayah laut di kawasan Laut Cina Selatan. Misalnya, Tiongkok masih menggunakan batas Nandes Line, padahal pada 2016 Pengadilan Airbridge Internasional sudah menyatakan klaim itu tidak punya dasar hukum. Menurut hukum laut, klaim negara harus didasarkan pada pulau, karang, atau fitur geografis yang jelas, bukan sejarah. Selanjutnya, IUU Fishing, penangkapan ikan ilegal. Penangkapan ikan ilegal tidak dilaporkan dan tidak diatur, masih menjadi masalah besar. Banyak negara kehilangan potensi ekonomi yang sangat besar setiap tahunnya. Walaupun UNCLOS sudah memberi dasar hukum, pelaksanaannya itu masih lemah. Karena itu, beberapa negara mulai mendorong kerjasama patroli bersama dan memanfaatkan teknologi satelit untuk melacak kapal ilegal. Selanjutnya, keamanan navigasi. Resiko bagi kapal yang melintas semakin meningkat. Ada serangan terhadap kapal di kawasan Laut Merah, penyelundupan, hingga kapal yang mematikan ais sehingga sulit dilacak. UNCLOS memang menjamin kebebasan navigasi, tetapi belum mengatur dengan jelas bagaimana mengawasi kapal otomatis atau drone laut yang kini semakin banyak digunakan. Terakhir, ada teknologi maritim baru. Kemunculan teknologi seperti kapal tanpa awak dan drone bawah laut memunculkan wilayah yang abu-abu dalam hukum laut. UNCLOS yang dibuat tahun 1982 jelas belum mengantisipasi teknologi ini, sehingga banyak negara bingung bagaimana mengatur penggunaan dan keamanan alat-alat tersebut. Pembahasan dan isu-isu yang ada di atas, kesimpulan umum, semua isu ini muncul karena kebutuhan negara-negara akan sumber daya laut semakin besar, sementara kondisi keamanan kawasan semakin tidak stabil. Akibatnya, pembaruan aturan maritim dan kerjasama internasional menjadi sangat penting pada tahun 2025. Selanjutnya, analisis dampak dan teori atau asas dari imunitas negara dalam hukum internasional. Nah, bagian ini seru karena kita membahas apa dampak pembahasan UNCLOS 2025 terhadap hukum internasional. Yang pertama, penguatan asas kedaulatan dan hak berdaulat di CEE. UNCLOS memisahkan antara sovereignty atau kedaulatan penuh dan sovereign rights atau hak berdaulat. Negara-negara di 2025 menegaskan bahwa aktivitas militer atau survei tanpa izin di CEE bisa dianggap pelanggaran hak berdaulat. Yang kedua, kerjasama penegakan hukum. Banyak negara setuju dan bikin mekanisme kolektif untuk IUU Fishing. Ini sesuai dengan Fakta Sunt Servanda atau perjanjian harus ditaati.
Negara didorong buat tidak hanya tanda tangan, tetapi benar-benar melaksanakan kewajiban. Yang ketiga ada kebebasan navigasi atau freedom of navigation. Ini prinsip dasar UNCLOS. Di 2025, negara menegaskan bahwa meskipun drone dan kapal otomatis muncul, prinsip ini tetap berlaku. Ahli hukum laut seperti Myron Norquist bilang bahwa kebebasan navigasi adalah lifeline of the global economy. Yang keempat, pelindungan lingkungan laut atau asas kehati-hatian. Asas yang dipakai yaitu precautionary principle. Jika ada potensi kerusakan serius, negara wajib bertindak meskipun belum ada bukti ilmiah yang lengkap. Yang terakhir yaitu perkembangan hukum internasional atau soft law. Hasil forum di 2025 bukan mengubah UNCLOS, tapi menambah interpretasi yang bisa jadi rujukan pengadilan atau arbitrase. Dalam teori hukum internasional, ini disebut subsequent practice atau praktik negara setelah perjanjian yang membantu interpretasi pasal. Kesimpulannya, UNCLOS tetap jadi dasar hukum laut internasional, tapi dunia 2025 butuh pendekatan baru. Tantangan seperti IUU Fishing, drone laut, dan sengketa wilayah bikin negara harus kerjasama dan memperbarui interpretasi hukum yang sudah ada. Intinya, laut bukan cuma soal negara atau kapal, tapi soal masa depan keamanan global. Jadi, pembahasan UNCLOS 2025 adalah langkah penting agar aturan internasional tetap relevan di era modern.